Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi saya pada pekan hari ini. Perkenalkan, saya atas nama Asri Ratnasari dari kelas 2H dengan NIM 2025900129. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Peran Wali Songo dalam Pribumisasi Islam di Nusantara. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Pernahkah kita bertanya, mengapa Islam bisa berkembang begitu pesat di Pulau Jawa? Padahal pada saat itu, masyarakat sudah menganut sistem budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang sangat kuat. Kalau dipikir-pikir, tentu ini bukanlah hal yang mudah kan? Namun kenyataannya, Islam justru diterima dengan baik, diterima dengan damai oleh masyarakat yang ada di Jawa. Nah, disinilah letak keistimewaan dakwahnya Wali Songo. Mereka tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan budayanya, tetapi mereka memanfaatkan budaya itu untuk mengenalkan Islam. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia menuju Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, itu artinya dakwah yang baik adalah dakwah yang membuat orang tertarik dengan Islam tanpa adanya paksaan. Jangan sampai membuat orang masuk Islam karena terpaksa, bahkan membuat orang lari dari Islam. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada inti dari pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih strategi dakwahnya Wali Songo hingga Islam itu begitu mudah diterima di Pulau Jawa. Marilah kita bedah taktik dakwah Wali Songo. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau Wali Songo itu menggunakan atau memanfaatkan budaya sebagai media dakwahnya. Coba kita bayangkan, pada saat itu Wali Songo memanfaatkan adanya pertunjukan wayang atau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan wayang. Jadi, masyarakatnya itu ketika datang untuk menonton wayang, mereka tidak merasa menonton wayang saja, tapi di dalam pertunjukan wayang itu, para Wali Songo dengan cerdas dan dengan cermatnya, mereka memasukkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman ke dalam pertunjukan wayang itu. Jadi tanpa mereka sadari, dengan menonton pertunjukan wayang itu, mereka juga mempelajari tentang ilmu akidah dan keislaman. Dan menariknya, masyarakat tidak merasa dipaksa sama sekali. Justru mereka merasakan hadirnya Islam sebagai penyempurna dari kebudayaan yang sudah mereka miliki. Yang kedua, yaitu tentang pribumisasi Islam. Saya sangat yakin di telinga kita semua mungkin pribumisasi Islam itu begitu familiar ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pribumisasi Islam itu? Mari kita bahas. Pribumisasi Islam itu kita menyampaikan Islam dengan menyesuaikan kebudayaan atau budaya masyarakat setempat. Dan itu tanpa mengubah akidah maupun syariat. Supaya lebih mudah dipahami, saya berikan satu contoh yaitu pada tradisi selamatan. Dulu, tradisi ini tuh bercampur dengan kepercayaan lama. Kemudian oleh Wali Songo diarahkan menjadi kegiatan doa bersama, baca Al-Quran bersama, dan zikir bersama, juga bersedekah.
Jadi, budayanya itu tetap ada, tetapi isinya disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi mereka tidak merasa bahwa kebudayaan mereka itu hilang, begitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini berisi tentang peran Wali Songo dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita perhatikan, ternyata tugasnya Wali Songo itu tidak hanya berdakwah, tetapi Wali Songo juga mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan. Di balik itu, Wali Songo juga membantu perekonomian masyarakat, bahkan Wali Songo juga menjadi penengah di atas konflik masyarakat. Artinya, dakwah mereka itu benar-benar menyatu di tengah masyarakat, bukan dakwah yang hanya berdiri di mimbar masjid, gitu. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu penyebaran Islam di Nusantara. Nah, setelah dakwah berhasil di Pulau Jawa, apakah penyebaran Islam hanya berhenti sampai sana? Tidak, teman-teman. Ternyata Islam itu semakin berkembang pesat di luar Pulau Jawa. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, Wali Songo itu mendirikan pondok pesantren yang tentunya berisi para santri-santri. Nah, para santri-santri dan ulama itulah yang kemudian menyebarkan Islam keluar Pulau Jawa. Inilah yang membuat peran Wali Songo itu begitu besar di penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang terakhir yaitu lahirnya Islam di Nusantara. Teman-teman semua, Islam Nusantara itu bukan agama yang baru, melainkan cara mengamalkan Islam yang tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap mampu hidup berdampingan dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itulah, Islam Nusantara kemudian dikenal dengan Islam yang damai, toleran, yang moderat, dan menghargai keberagaman. Nilai-nilai seperti inilah yang masih relevan digunakan di Indonesia. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita ambil atau yang kita bisa pelajari dari Wali Songo? Yang pertama, keberhasilan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena dakwah yang bijaksana, yang santun, dan menghargai budaya masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi siapa aja yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.